sebagian ulama memberikan kalimat wa iyyakum. Apa? Wa iyyakum. Monggo sekarang dibalas ya jawaban saya dengan kalimat yang panjang dulu. Jawabnya gimana kalau ada orang mengatakan jazakumullahu khairan, maka kita jawab fajazakumullahu khairan dengan kalimat yang sama, coba ditambahi sedikit huruf fa. Fa ya. Fajazakumullahu khairan. Fajazakumullahu khairan. Baik, saya ulangi ya. Kalau ada orang mengatakan jazakumullahu khairan, maka dijawab fajazakumullahu khairan. Oke, sekarang kita praktekkan. Saya mengatakan jazakumullahu khairan. Fajazakumullahu khairan. Ucapannya sama, coba ditambahi sedikit huruf fa. Fajazakumullahu khairan. Kalau yang mau simpel, kalau ada orang mengatakan jazakumullahu khairan, dijawab wa iyyakum. Napa? Wa iyyakum. Monggo, sarang-sarang saya ucapkan kalimat jazakumullahu khairan, panjenengan jawab secara simpel. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Ini kalau ketepatan yang mengucapkan lagi. Kalau perempuan wa iyyaki. Napa? Wa iyyaki. Oke. Sekarang kita jawab yang mengucapkan adalah seorang wanita. Jawabnya apa? Wa iyyaki. Jazakumullahu khairan. Wa iyyaki. Wa iyyaki. Nah, kalau yang mengucapkan seorang perempuan kepada perempuan, sebaiknya umullah diganti jazakillahu. Jazakillah khairan. Jadi kalau kita ingin mengucapkan kepada teman kita yang perempuan, mengucapkan apa? Jazakillah. Nah, sekarang perempuan ke perempuan. Saya ulangi ya. Perempuan ke perempuan. Saya mengucapkan dengan kalimat perempuan, panjenengan jawab dengan jawaban seorang perempuan. Jazakillahu khairan. Jawabannya jawab wa iya. Saya perempuan ya, memberikan ucapan kepada seorang perempuan. Jazakillahu khairan. Wa iya. Nah, sekarang panjenengan mengucapkan doa terima kasih kepada seorang perempuan. Monggo sekarang. Jazakillahu khairan. Monggo. Yang asalnya diganti ki. Yang asalnya diganti ki. Kalau itu perempuan. Bisa dipaham? Baik, sekarang kita ulangi. Benar-benar panjenengan paham, panjenengan memberikan doa kepada seorang perempuan. Monggo bareng-bareng. Jazakillahu khairan. Sekali lagi, jazakillahu khairan. Maka saya jawab wa iyyaki. Wa iyyaki. Karena sama-sama perempuan. Kalau satu misal, ini pembahasan depannya lagi. Ternyata yang mengucapkan doa itu orangnya tidak nampak. Satu misal, ini Pak Rupani menerima hadiah dari saudara yang di Madinah. Tapi yang membawa siapa? Tetangganya. Ini Pak Rupani dapat hadiah gula. Diterima sama Pak Bro. Kan tapi yang ngasih kan tidak ada pakai. Maka jawabnya apa? Jazahullah. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kepada dia. Diganti seperti kalau kita doa untuk mayit kan, Allah mayit ada di situ di depan kita, tapi doanya apa?
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, walaupun di depan kita dianggap tidak walaupun fisiknya ada tapi alamnya sudah berbeda. Maka doanya bagaimana kalau kita mendoakan mayit yang ada di depan kita? Kalau perempuan, kalau laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kenapa pakai dhamir pihak ketiga? Dhamir orang ketiga walaupun fisiknya ada, karena orang yang sudah meninggal itu tidak lagi bisa diajak komunikasi, tapi bisa menerima pesan. Tidak bisa diajak komunikasi, tapi bisa menerima pesannya apa? Ya, kalau nanti dimasuk kuburan, dia apa? Bisa mendengar teropak orang-orang yang meninggalkan. Kan maksud ya? Dulu waktu kita membahas tentang kitab Allah, kalau ada orang mendoakan, maka doanya juga sama. Maka sampai-sampai ada orang Jawa membuat sebuah syirat, saben malam Jumat ahli kubur. Apa yang maksudnya? Ahli kubur kita apa? Pulang ke rumah itu hanya simbol ya, tapi intinya minta hidup doa. Bapak dari Ibu Rahimahullah, jadi itulah beberapa redaksi dalam bahasa Arab. Kalau orang yang memberikan hadiah tidak langsung kepada kita, tapi dia berada di Mekah, dia berada di Madinah, di Iran misalnya, atau di Australia, maka kita mengucapkan apa? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Karena apa? Yang memberikan itu tidak langsung ketemu dengan diri. Baik, yang pertama tadi salam, yang kedua kalimat barakallah, yang ketiga jazakumullahu khairan. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu rahimahullah, yaitu ketika ada orang bersih. Orang apa? Nah, kalau tadi dalilnya dari Bukhari itu pernah terjadi kasus Rasulullah memperoleh hadiah banyak, kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh sahabatnya. Kemudian ada salah satu di antara sahabat namanya Usaid bin Hudair, kemudian mengucapkan kepada Rasulullah, jazakumullahu khairan ya Rasulullah, Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan ucapan doa kepada Usaid bin Hudair dan juga seluruh kaum Ansor. Wa jazakumullahu khairan. Ada hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, ketika ada orang bersin, kemudian orang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Sudah biasa kita mengucapkan alhamdulillah saat bersin? Insya Allah. Bukan kemudian ketika ada orang bersin ditirukan. Nah, karena orang bersin itu tidak ada yang sama suaranya ya. Ada yang sama enggak? Ada? Enggak ada. Tidak ada. Nah, ketika ada orang bersih lalu dia mengucapkan alhamdulillah, apa tanggapan kita? Yarhamukallah. Alhamdulillah, kita respon dengan kata-kata apa? Yarhamukallah. Coba siapa yang masih contoh bersih? Ya. Ada orang bersih, saya contohkan ya, nanti sama Kevin. Alhamdulillah, banyak jawab. Ya, alhamdulillah. Nah, ketika kita mendengar jawaban dari saudara kita yang mengucapkan ya alhamdulillah, maka harus kita balas. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Kalau yang panjang, kalau yang pendek cukup ya alhamdulillah.